untuk kita semua. Saya sangat senang bahwa kita boleh ada bersama di sini merayakan Natal dan Tahun Baru bersama di rumah kita di Saoria ini, dan menjadi tekad kami di rumah ini agar rumah ini tetap menjadi rumah yang terbuka, rumah yang menerima teman-teman yang datang dari tempat tugas untuk berbagi cerita yang menyenangkan, tapi juga tantangan-tantangan yang dialami. Saya tidak bermaksud untuk menambah refleksi yang sudah sangat baik yang disampaikan oleh Romo Adi tadi. Saya juga tidak bermaksud membuat tandingan untuk perayaan Natal bersama seperti yang diselenggarakan di Muara pada tanggal 28 Desember lalu. Ini waktu itu mereka menyelenggarakan Natal bersama yang sangat unik karena ada diskusi yang serius selama perayaan Natal bersama itu. Walaupun poin-poin yang saya sampaikan ini penting, tapi saya tidak mengajak kita untuk diskusi kelompok. Kita baru saja merayakan Natal dan Tahun Baru di tempat kita masing-masing, dan umumnya kita menggunakan teks liturgi yang dengan sangat baik disiapkan oleh komisi liturgi kita. Saya secara pribadi sangat terkesan dengan teks liturgi yang kita gunakan pada hari-hari perayaan kita. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Romo Yanse, Ketua Komisi Liturgi kita yang sudah menyiapkan semuanya. Saya hanya mau menegaskan Natal sebagai peristiwa pemberian diri, pengosongan diri Tuhan untuk masuk ke dalam dunia dan sejarah, menjadi bagian dari ziarah kita, dan karena itu memungkinkan kita menjadi peziarah pengharapan. Pemberian diri ini menjadi sumber kekuatan dan asal inspirasi bagi kita semua. Karena itu, saya menyampaikan kepadamu semua banyak terima kasih untuk pemberian dirimu dalam pelayanan bagi umat kita di paroki, di kuasi paroki, di lembaga dan komunitas. Dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki sebagai pribadi, juga di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki umat, kita tetap setia memberikan diri. Pelayanan sakramen, kepedulian sosial, pendampingan bagi umat yang menghadapi kesulitan dalam hidup pribadi ataupun dalam hidup berkeluarga, dedikasi dalam dunia pendidikan, perhatian terhadap pastoral ekologis, pemberian diri bagi urusan administrasi dan pengelolaan harta benda gereja merupakan jalan kita menyapa umat dan meneruskan kepada mereka kasih yang berasal dari Tuhan yang mengosongkan diri itu. Saya yakin umat merasa diteguhkan dan dikuatkan dalam ziarahnya karena pemberian diri kita. Memang kita harus menghadapi kenyataan bahwa sangat sering kita tidak mendengar langsung ungkapan apresiasi atas kesaksian hidup dan pelayanan kita. Tidak dari umat, tidak dari rekan umat, tidak dari rekan imam, tidak dari uskup. Yang sering terjadi adalah bahwa hanya pada saat ketika sesuatu tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, baru ketika itu orang berbicara tentang dan kepada kita, langsung atau tidak langsung. Karena itu saya kira baik apabila sebagai rekan-rekan imam dalam kolegialitas ini, selain membiasakan koreksio fraterna, kita juga membudayakan laudatio fraterna.
saling mengapresiasi. Tentu bukan dalam arti angkat-angkat orang, jodoh, sekadar membuat orang merasa tersanjung, melainkan apresiasi yang tulus untuk memberikan dukungan kepada sama saudara. Dalam semangat apresiasi atas pemberian diri kita semua, saya hendak menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, tentang mutasi. Tim yang ditugaskan untuk merencanakan mutasi sudah pada tahap finalisasi. Memang tidak mudah mengisi semua kebutuhan di semua paroki dan lembaga. Yang kita berikan perhatian khusus adalah wilayah Pantura, karena ini membutuhkan komitmen khusus kita. Sudah dari sekarang saya minta maaf kalau sejumlah konfrater, sejumlah saudara yang merasa membutuhkan seorang untuk bekerja bersama, kali ini tidak mendapatkannya. Juga beberapa saudara sudah mendapat kepercayaan menjadi pastor paroki dalam usia imamat kurang dari 4 tahun. Walaupun kita rencanakan pada awal agar tugas seperti ini baru diberikan setelah seorang mendapat pengalaman sebagai pastor vikaris selama 3 atau 4 tahun. Tapi kali ini karena kondisi kita harus sudah mengangkat beberapa saudara walaupun belum genap 4 tahun menjadi pastor vikaris, sudah sebagai pastor paroki atau kuasi paroki. Untuk mutasi kali ini, karena saya yakin akan kerelaan dan pemberian diri kita semua untuk melayani kebutuhan umat di Keuskupan yang kita cintai ini, dari Aimere sampai Watuneso, dari Kota Baru sampai Lindi, maka tidak akan ada pendekatan-pendekatan. Hanya untuk situasi-situasi khusus ada pendekatan. Misalnya kalau ada mutasi sebelum orang memenuhi waktu yang ditentukan. Tim berusaha serius untuk memperhatikan situasi imam dan kondisi umat dan situasi pastoral di satu paroki. Karena itu, kebesaran hati kita semua untuk menerima penugasan baru amat diharapkan. Walaupun mutasi baru akan diumumkan pada tanggal 31 Januari nanti, bertepatan dengan pelantikan para anggota Dewan Pastoral, anggota komisi-komisi, divisi-divisi, dan lembaga-lembaga, saya mau mengingatkan kita dari sekarang agar tidak ada mobilisasi umat secara besar-besaran untuk mengantar seorang dari paroki atau lembaga yang satu ke tempat yang baru. Mutasi sekali lagi dalam hidup dan pelayanan kita sebagai imam adalah hal yang biasa, maka tidak perlu didramatisir. Kedua, tentang jubileum. Pembukaan tingkat gereja sejagat sudah terjadi pada tanggal 24 dan di tingkat keuskupan pada tanggal 29 Desember yang lalu. Pada pertengahan bulan ini, bulan Januari ini, saya akan menulis surat khusus tentang perayaan tahun jubileum di tingkat keuskupan kita. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada sidang lintas perangkat pastoral di Mataloko, pada dasarnya kita menggunakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan untuk menyampaikan makna dan pesan tahun jubileum. Tetapi tentu saja akan ada beberapa kegiatan dan yang direncanakan secara khusus untuk memberi makna pada tahun yang istimewa ini. Salah satunya adalah ziarah sebagai ungkapan lahiriah dari keyakinan kita akan hakikat kita sebagai peziarah, sebagaimana dirumuskan dalam tema umum
tahun jubileum Peregrinantes in Stem, peziarah pengharapan. Uskup diberikan kewenangan untuk menetapkan selain katedral sejumlah tempat ziarah lain sebagai tempat-tempat ziarah khusus pada tahun jubileum 2025 ini. Untuk menegaskan komitmen kita demi memperhatikan secara khusus wilayah pantai utara di Keuskupan ini, maka yang ditetapkan sebagai tempat-tempat ziarah khusus dalam tahun jubileum ini adalah beberapa tempat ziarah di pantai utara, 2 tempat ziarah dari setiap kefikepan. Kita akan menyelenggarakan kegiatan khusus untuk sejumlah kelompok seperti jubileum untuk kaum difabel, untuk mama dan papa lele, untuk para tukang ojek pada tingkatan paroki, TPAPT, kefikepan, dan keuskupan. Bersama Dewan Pastoral Keuskupan, saya juga akan berbicara tentang apa saja yang dapat kita lakukan dalam karya pastoral untuk menandai tahun jubileum ini, agar umat sungguh dapat merasakan apa maknanya mengimani Allah yang merupakan Allah kerahiman. Yang ketiga, tentang tahun gerakan KUB Ramah Anak. Setelah membuat launching gerakan ini pada tingkat keuskupan, kefikepan, dan paroki kemarin pada tanggal 5 Januari, selanjutnya amat diharapkan agar kita mulai merancangkan pendekatan kepada KUB-KUB supaya sungguh KUB-KUB kita menjadi fokus, lokus, dan subjek dari gerakan ini. Buku modul gerakan dengan sejumlah anjuran konkret sudah disiapkan oleh kefikepan ND dan disebarkan kepada kita semua. Untuk sungguh menjadikan inisiatif ini bagian dari gerakan bersama, saya sangat harapkan inisiatif dan kreativitas dari berbagai komisi seperti Komisi Katekese dan Komunikasi Sosial. Keempat, tentang iklim dan sistem pastoral yang tangguh. 2 program terkait hal ini sudah disampaikan banyak kali. Pendataan umat berbasis website, dan inventarisasi aset gereja. Saya meminta kerjasama kita semua supaya kita dapat melaksanakan rencana ini. Data awal pendataan umat berbasis website sudah diselesaikan di semua paroki dan kuasi paroki pada sidang lintas perangkat pastoral tahun ini. Sementara inventarisasi aset sudah harus dikirim ke keuskupan pada akhir bulan Maret tahun 2025 ini. Saya minta perhatian dan kerjasama kita semua untuk memenuhi rencana ini. Selain itu, dalam rangka menciptakan sistem pastoral yang tangguh, saya mengingatkan kita semua akan pentingnya menulis wasiat kita sebagai imam. Menulis wasiat kita sebagai imam agar kalau terjadi sesuatu ada rujukan untuk dapat bersikap sebagai keuskupan. Yang kelima, terkait pastoral ekologis. Komitmen kita untuk merawat alam melekat pada panggilan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dan ditempatkan di dunia bersama semua ciptaan lain. Selain ramah anak, kita juga perlu ramah terhadap lingkungan. Ada banyak inisiatif di berbagai paroki dan lembaga untuk mewujudkan perhatian kita pada komitmen perlindungan terhadap alam ini. Salah satunya
seperti yang disampaikan Romo Efrem tadi tentang penggunaan gelas kaca untuk menggantikan botol-botol plastik demi mengurangkan sampah-sampah plastik. Saya harapkan agar di paroki-paroki dan lembaga-lembaga inisiatif seperti ini dapat dipertimbangkan. Tema yang amat aktual untuk keuskupan kita dalam kaitan dengan perawatan alam ini adalah masalah geotermal atau panas bumi. Setelah mendengar berbagai kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria, juga dari Mataloko, dan pembicaraan dengan sejumlah imam, saya menentukan sikap menolak geotermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kepikirkan kita. Ya, sejumlah lokasi di ketiga kepikirkan sudah ditandai sebagai pusat geotermal. Maka kita perlu mendorong resistensi dari umat dan masyarakat dengan memberikan perhatian dan memberikan informasi kepada mereka, baik yang ilmiah maupun, dan ini sangat penting, kesaksian dari orang-orang di Sokoria dan Mataloko. Saya meminta supaya di tingkat kefikepan kita berbicara tentang tema ini. Selain itu, diharapkan agar Yayasan Bantuan Hukum kita membantu kita dalam proses ini. Saudara-saudariku, saudara-saudaraku yang saya kasihi, beberapa saudara kita tidak hadir pada kesempatan ini, terutama karena alasan sakit. Romo Kristo di Maumere, Romo Dorus di Kupang, Romo Ambros di Jakarta, Romo Emil di Semarang. Kita tetap mendoakan mereka. Saya juga menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada beberapa saudara yang bergabung kembali atau bergabung dengan kita. Romo Edu yang baru menyelesaikan studinya, Romo John Podi dan Romo Angki yang akan segera kembali setelah menyelesaikan studi mereka di Jakarta. Juga selamat datang kepada Pater Victor O. Karm yang menjadi pastor paroki yang baru di Unde. Ini Pater Victoria. Akan ada hari-hari introduksi untuk saudara-saudara yang baru datang ke keuskupan kita dan menjadi pastor paroki, atau untuk para saudara yang untuk pertama kalinya diangkat menjadi pastor paroki. Akan ada program introduksi untuk menjadi pastor paroki supaya mengenal lebih baik sistem kita, mengenal lebih baik mekanisme, juga mengenal tahu apa yang menjadi keputusan muspas kita. Pada waktunya akan disampaikan kapan kegiatan ini akan dilangsungkan. Natal adalah peristiwa pemberian diri Tuhan, pengosongan diri Allah untuk berjalan, berziarah bersama kita. Dalam ziarah ini, dalam perjalanan ini, ada situasi di mana beberapa dari antara kita membutuhkan waktu khusus untuk pendampingan dan pengolahan diri demi optimalisasi pemberian diri mereka. Kalau terjadi seperti ini, saya meminta supaya kita berjiwa besar dan berhati lapang untuk menerimanya sebagai bagian dari ziarah ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Romo Efrem, Bapak Rumah, dan semua yang terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan Natal bersama kita pada malam ini. Ada banyak
usaha, ada kerja keras yang memungkinkan kita dapat ada dan merayakan dalam sukacita Natal kita bersama ini. Sekali lagi, terima kasih untuk pemberian dirimu semua. Dan kiranya perayaan Natal dan Tahun Baru bersama ini semakin meneguhkan kita dalam kasih persaudaraan, dalam kerelaan untuk memberikan diri kita kepada Dia melalui pemberian diri kita kepada umat yang dipercayakan kepada pelayanan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat.